Shalom, perkenalkan nama saya Michael Jimat dengan NIM 23101143. Pada video kali ini kita akan membahas masuknya agama Katolik di wilayah Nusantara, yaitu pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-17. Ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang kedatangan Katolik di Nusantara. Yang kedua, misi Katolik di wilayah Maluku. Yang ketiga, tantangan dan perkembangan gereja Katolik pada abad ke-17. Yang keempat, ada bertahannya Katolik di wilayah tertentu. Yang pertama, latar belakang kedatangan Katolik di Nusantara. Agama Katolik masuk ke Nusantara bersamaan dengan ekspansi kolonialisme Eropa, itu pada abad ke-16. Pada saat itu, bangsa Portugis melakukan perjalanan laut untuk mencari jalur perdagangan rempah-rempah. Selain motif ekonomi, mereka juga membawa misi penyebaran agama Katolik yang dikenal dengan semangat Deus Gloria et Pecunia, Tuhan, kemuliaan, dan kekayaan. Pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka dan menjadikannya pusat perdagangan serta penyebaran agama Katolik di Asia Tenggara. Dari Malaka, para misionaris Katolik mulai menyebarkan ajaran Kristen ke wilayah lain, termasuk Kepulauan Nusantara. Yang kedua, misi Katolik di wilayah Maluku, yaitu pada tahun 1546 sampai dengan 1547. Maluku menjadi wilayah pertama di Nusantara yang menerima ajaran Katolik karena kedekatannya dengan pusat perdagangan Portugis. Misionaris yang paling terkenal adalah Santo Franciscus Xaverius, seorang imam dari Serikat Yesus yang datang ke Maluku pada tahun 1546 sampai dengan 1547. Franciscus Xaverius berkarya di beberapa wilayah, antara lain yang pertama Ambon, tempat ia mengajar dan membaptis banyak penduduk lokal. Yang kedua ada di Ternate, di mana ia berusaha mengkristenkan penduduk meskipun menghadapi tantangan dari kerajaan Ternate yang beragama Islam. Yang ketiga ada Moratai, di mana ia berhasil membangun komunitas Katolik yang cukup besar. Setelah kepergian Franciscus Xaverius, penyebaran Katolik di wilayah Maluku dilanjutkan oleh para misionaris dari berbagai ordo, terutama dari Dominikan dan Yesuit. Yang ketiga, tantangan dan perkembangan gereja Katolik di abad ke-17. Pada awal abad ke-17, penyebaran agama Katolik mulai menghadapi tantangan yang cukup besar ketika Belanda atau VOC menguasai wilayah Nusantara. Mereka berusaha menggantikan pengaruh Portugis dan menyebarkan agama Protestan. Beberapa peristiwa penting dalam periode ini, yaitu pada tahun 1605, VOC merebut Ambon dan mengusir iman-iman Katolik. Gereja-gereja Katolik dihancurkan atau diubah menjadi gereja Protestan. Yang kedua, pada tahun 1613, Belanda mengusir Solor dan mendesak umat Katolik untuk beralih ke Protestan. Yang ketiga, pada tahun 1641, Malaka jatuh ke tangan Belanda yang semakin melemah misi Katolik di wilayah Nusantara. Meskipun menghadapi tantangan dan tekanan dari VOC, agama Katolik bertahan di beberapa wilayah terpencil seperti Flores, Larantuka, dan Maluku Tenggara, di mana umat Katolik setia pada iman Katoliknya. Yang keempat, bertahannya Katolik di wilayah tertentu. Meskipun VOC melarang dan menekan agama Katolik, beberapa wilayah tetap menjalankan pusat pertahanan iman Katolik. Yang pertama adalah Larantuka atau Flores Timur. Komunitas Katolik Larantuka tetap bertahan dan mengembangkan iman mereka, serta mendapat perlindungan dari raja-raja lokal yang sudah menerima ajaran agama Katolik. Larantuka dikenal sebagai pusat Katolik tertua di wilayah Indonesia. Selanjutnya ada Timur dan Sumba. Wilayah ini juga mempertahankan iman Katolik meskipun menghadapi tekanan dari Belanda. Yang ketiga itu Maluku Tenggara. Umat Katolik di wilayah Kepulauan Ke dan Tanimbar terus menjalankan iman mereka meskipun dalam kondisi sulit. Perlu kita ketahui, pada abad ke-16 dan 17, gereja Katolik mulai masuk ke Nusantara melalui misionaris Portugis, terutama di wilayah Maluku Nusantara. Namun ekspansi Belanda yang membawa Protestantisme penyebab tekanan dan besar bagi gereja Katolik. Meskipun demikian, iman Katolik tetap bertahan di beberapa wilayah dan menjadi dasar bagi perkembangan gereja Katolik
di Indonesia di masa-masa berikutnya. Demikian video singkat saya kali ini. Bye-bye, terima kasih.